Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita dapat dipertemukan dalam rangka pengajian dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad SAW. Ya, langsung saja untuk acara pengajian pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama adalah acara pembukaan. Kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Rasmun Wijo Waskito SPD MM. Pada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Raditu billahi robba wa bil islamid dina wa bin muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amma ba'd. Yang kami takdimi, kami hormati Bapak Kiai Haji Zainal Arifin, Sarjana Hukum Islam, pengasuh di sejumlah kegiatan keagamaan di Kabupaten Cilacap, utamanya adalah pengasuh Masjid Darul Murtadha, Masjid Jami di lingkungan Kelurahan Donan yang bersebelahan dengan kita. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau sudah berada di tengah-tengah kita dan sempat menunaikan tugas utamanya di Basnas, dan hari ini, pagi hari ini bisa membersamai kita. Tentu kita bersyukur. Kemudian Bapak dan Ibu, utamanya adalah anak-anakku semuanya, warga sekolah semuanya yang kami banggakan, kami cintai. Subhanallah, alhamdulillah, pagi hari ini tadi sedikit rintik hujan turun, tetapi bersamaan dengan itu kemudian Allah redakan untuk memberikan kesempatan kepada kita dalam rangka untuk senang menyambut datangnya tamu agung bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kita syukuri bersama. Tentunya adalah nikmat yang lebih utama, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sepat pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah untuk uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'in, para penerus risalahnya sampai akhir zaman. Moga-moga suatu saat kelak kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pagi hari ini mungkin kalian mencermati, merekam, menyaksikan di sana sini sudah dinyatakan sebagai hari libur hari ini. Kenapa kita belum? Pak Guru perlu menjelaskan. Begini ceritanya. Sejak sekolah ini menamakan dirinya sebagai Sekolah Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap, bahkan sebelumnya praktek baik selalu dilakukan, yaitu menjelang datangnya bulan suci Ramadan, yaitu dengan bersih hati, bersih diri, dan bersih-bersih. Dengannya moga-moga kita memasuki bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh mahfirah, bulan yang penuh ampunan, bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan yang penuh barokah, bulan siam, bulan puasa, bulan Ramadan, dengan menyambut kedatangan tamu dengan rasa senang. Moga-moga jasad kita itu diharamkan masuk neraka. Nanti akan diuraikan oleh Pak Kiai tentunya. Itu yang pertama.
Yang berikutnya, kita merasakan ada satu perasaan senang, dan kita perlu membekali diri dengan persiapan-persiapannya. Walaupun Pak Guru yakin pasti ada yang sudah mempersiapkan sejak bulan Rajab yang 3 bulan yang lalu. Memasuki Rajab, Sya'ban, akhirnya alhamdulillah sebentar lagi kita dipertemukan dengan tamu agung bulan Ramadan yang merupakan amaliyah dilipat gandakan, pahala dilipat gandakan, amalan sunnah dihitung wajib, amalan wajib dilipat gandakan pahalanya. Mari kita senang menyambutnya. Yang pertama-tama kami ingin memberikan bekal spiritual, bahwa mestinya yang pertama anak-anak ini harus mengenal terlebih dahulu. Kenapa sih tamu agung ini kita sambut dengan penuh sukacita? Kita kenali lebih dahulu dengan mengenal Ramadan. Semoga kita sama dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin sedikit nanti akan diuraikan oleh Pak Kiai bahwa pertama yang harus kita persiapkan adalah mengenal, kemudian memahami fadilah-fadilah yang ada, kemudian dengan menyambutnya rasa senang. Tadi sudah dihitung sebagai satu amalan pahala yang luar biasa. Ini memberikan motivasi spiritual kepada kita untuk memiliki sikap-sikap mental yang banyak sekali. Mental tahan banting, ya, tahan uji, tidak mudah menyerah, mental-mental yang lain karena sikap spiritual yang kita lakukan ini. Dan ini adalah pendidikan akhlak, pendidikan karakter. Kenapa SMP Purnama 2 Cilacap berani untuk tidak meliburkan terlebih dahulu sebelum diberikan pembekalan dalam rangka memasuki bulan Ramadan. Di samping tradisi baik, praktek baik, best practice yang ada di sekolah kita yang terpelihara, dirawat dengan baik, tradisi itu atau budaya itu yang sudah mengkultur, juga adalah pasti HP saja kalau nggak dicas itu low batch, nggak bisa digunakan ya. Kita juga demikian halnya, pasti harus selalu dicas. Yang berikutnya, kalian persiapkan fisik dan mental menghadapi latihan lah. Ini sudah terkena wajib loh, bukan lagi latihan sama seperti adik kelasmu yang SD, yang TK. Sudah terkena kewajiban ini, sudah akil balik, ya, sudah wajib hukumnya. Sehingga perlu persiapan fisik dan mental. Tata cara dilakukan, disunahkan makan sahur, ada keberkahan di dalamnya. Di samping itu untuk bekal fisik, sehingga satu hari yang kalian lalui itu bisa kuat. Itu yang dimaksud fisik. Mental, kita tahan amarah, tahan emosi, tahan sesuatu yang membatalkan pahala puasa. Bukan hanya membatalkan puasa dalam arti leksikal, tetapi pahala puasa pun harus dipersiapkan. Siap mental ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita tingkatkan amaliyah, amalan-amalan yang tadi sedikit kami singgung. Amalan sunnah dihitung wajib, amalan wajib dilipat gandakan. Kita kenali bersama. Lalu yang berikutnya, di samping ini mentradisi, mengkultur, menjadi karakter building di SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap, ada satu kepentingan sekolah. Kenapa belum meliburkan? Gini anak-anakku sekalian, kita baru saja melewati hari-hari hampir 2 tahun loh, bahkan lebih ya. 16 Maret 2020, 16 Maret sudah terlewati belum 2022? Sudah kan? Berarti 2 tahun lebih kita merasakan libur panjang dalam tanda kutip. Ya. Kenapa ketika sedikit-sedikit libur itu senang? Kita rasanya sedih ketika libur yang over terlalu panjang. Dan itu hakikatnya adalah ujian untuk kita memuhasabah diri, introspeksi diri. Itulah. Jadi ingin pendidikan ini kami tanamkan sehingga kita tidak mudah untuk
mentalnya ya senang sih kalau hari libur, tetapi kita kan sudah diuji dengan liburan panjang 2 tahun lebih. Kenapa hari ini? Karena melihat kanan kirinya libur juga protes. Ya jangan banyak protes lah, jangan banyak protes, tetapi lebih banyak untuk apa? Sikap mental positif, kebalikan dari protes. Ya, jadi kita lebih banyak untuk ngawas, lebih banyak untuk introspeksi diri. Oh iya ya, kita rindu pada waktu itu. Pada suatu ketika angkatan di tahun 2021, kami disumbangkan sebuah lagu, dihadiahkan sebuah lagu oleh siswa kita yang membawakan lagu Man Anna. Artinya menggambarkan kerinduan seorang siswa kepada gurunya, ingin berjumpa, ingin bertatap muka, ingin bertemu. Sekarang setelah diberi kelonggaran, balik pengen libur. Nah ini kami gembleng sikap mental seperti itu. Dan alhamdulillah berhasil. Ini hampir 90%, mungkin 80% siswa hadir, hanya 20% yang mungkin karena alasan-alasan tertentu. Itu saja. Kemudian di samping yang terakhir kali, setelah ini nanti kita bersih-bersih, di samping bersih-bersih diri melalui kajian rohani pada pagi hari ini, nanti kita bersih diri, bersih rohani, jasmani, dan bersih lingkungan sekitar, tadabbur alam. Kita ramah peduli terhadap lingkungan sekitar dengan merawatnya, menjaganya. Insya Allah kita akan dipedulikan oleh alam, akan diramahi oleh alam, ramah terhadap alam sekitar sebagai sekolah yang peduli dan berbudaya terhadap lingkungan hidup. Ini sebuah gerakan yang ada di SMP Cahaya Asmaul Husna Purnama 2 Cilacap. Sekali menyelam, ya, kemudian sekali mengayuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Karena apa? Sikap mental rohani, sikap spiritual kita terbimbing. Kemudian sikap peduli dan berbudaya lingkungan hidup dengan sebuah gerakan sekolah yang peduli terhadap lingkungan terlaksana. Jadi begitu manfaatnya dan pentingnya kalian untuk besok silahkan kalian bersama keluarga menikmati liburan. Kalau puasanya mungkin kita mengikuti hukum atau ketetapan pemerintah, yaitu nanti hari Minggu, karena nanti malam kalau nggak keliru Pak Kiai baru dilakukan sidang isbat untuk menentukan kapan. Karena itu sekali lagi jangan berpikir yang lain libur kok gitu, ya terlalu sederhana. Jadi nggak usah berpikir itu, tapi berpikir kemajuan. Itu saja. Terima kasih. Pada saatnya nanti kalian untuk saling mengenal wajah, karena hampir kita tidak diberi kesempatan untuk antar ketemu bersama dalam 3 sesi itu. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 itu hanya say hello saja. Kali ini cukup berinteraksi dalam waktu yang lama nanti, terutama di kegiatan bersih-bersih. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan di dalam sambutan kami pada pagi hari ini. Terima kasih sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah tausiah oleh Bapak Kiai Haji Zainal Arifin SAG. Kepada beliau waktu saya haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bisyami syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan lina lirrahmati wa barakatihi
wal maghfirati min ibadir rahman. Summa salatu wassalamu ala sayyidil anam syafi'ina ma tamal layali ila yaumil ziham, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal mukarramin yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Cahaya Asmaul Husna bernama 2 Cilacap, yang kami hormati segenap Bapak Ibu dan guru dan seluruh anak-anak sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang insya Allah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma keberkahan bacaan Asmaul Husna, keberkahan bacaan salawat Rasulullah, mudah-mudahan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, menjadi anak-anak yang saleh, mendapat ilmu yang barokah di dunia akhirah. Allahumma alhamdulillah, pagi ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bersyukur di saat madrasah-madrasah yang lain libur, sebagaimana dari amanah dan dahulu Bapak Kepala Sekolah, kita harus ikhlas, kita harus husnudzon dengan adanya pembekalan pagi hari ini, insya Allah menjadikan ziyadatul khair, tambahnya keberkahan bagi sekolah dan seluruh siswa-siswa yang hadir. Allahumma. Dan mudah-mudahan kumpul kita pagi ini dalam rangka untuk menyambut tamu agung, tamu yang istimewa yang kita tunggu-tunggu, yakni bulan suci Ramadan. Awal sampai akhir kegiatan ini, mulai pembersihan jiwa maupun nanti bersih-bersih di lingkungan, diniati ibadah, agar mudah-mudahan duduk kita di majelis ini lenggah. Anak-anakku sekalian, duduk di majelis ini sampai nanti kegiatan-kegiatan yang diarahkan oleh madrasah ini menjadikan ladang ibadah menjelang bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal. Bapak Ibu guru dan anak-anak sekalian yang kami hormati, izin Bapak saya berdiri saja supaya kelihatan ketika datangnya Ramadan kita senang atau enggak. Buktinya apa kalau kita senang? Kira-kira apa senang kita? Senangnya kita ini yang pertama adalah alhamdulillah kita akan dididik secara ruhaniyah oleh Allah melalui bulan yang mulia, yakni bulan suci Ramadan. Allahumma. Jadi kita semuanya dengan datang bulan suci Ramadan, mari anak-anak sekalian kita sambut, kita siapkan, kita khidmah betul selama 1 bulan ini. Sebagaimana tadi dawuh dari Pak Kepala Sekolah bahwa bulan suci Ramadan ini merupakan bagian cara Allah mendidik kita untuk menjadi hamba-hambanya yang muttaqin. Amin ya rabbal. Kalau saya tanya anak-anak sekalian, hakikat orang yang muttaqin itu apa coba? Berpuasa. Kalau ada yang perempuan, orang-orang yang muttaqin itu apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu sering mengucapkan hudal lil muttaqin la'allakum tattaqun. Kalimat lil muttaqin la'allakum tattaqun wa tazawwadu fa khairu zadi taqwa. Ini bahkan sering diulang-ulang. Awas, setiap hari Jumat kita mendengar khotib yang pertama diwasiatkan adalah ittaqullah. Ittaqullah.
Artinya apa? Mengajak kita kembali ke rel-rel ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu. Nah, coba kalau dilihat dari secara umum, yang namanya takwa itu apa? Al-amaru alama, alama da'wallahi ta'ala, alama amarallahu alaina, menjalankan apa-apa saja yang Allah perintah kepada kita, wajtinabu nawahihi, dan menjauhi segala apa yang Allah kepada kita sejauh-jauhnya. Maka kita sekalian, kira-kira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita bersyukur, berarti ibarat kita ini lagi dibenarkan, diluruskan oleh Allah melalui program selama 30 hari, yakni menjalankan ibadah puasa. Seneng dah? Seneng badan? Kalau orang puasa itu, ya, kalau ada orang puasa kok gak senang, berarti dipertanyakan. Belum enggak? Di sini masih ada yang gak puasa? Puasanya ada yang gak full, yang laki-laki? Undi. Masih ada, Mas? Kenapa? Ya. Kalau kita ini nggak puasa, ya, padahal panjenengan sudah akil baru akil puasa. Seru. Ya, panjenengan sudah akil balik. Ya, coba sini anak-anak rata-rata umur berapa? Ya sudah, ya. Maksimal 15 tahun, ya, bagi laki-laki. Berarti kita ini semuanya sudah kena hukum wajib. Maka ayo kita bersama-sama, ya, sambut Ramadan dengan penuh farhanani, penuh dengan suka dan penuh dengan ikhlas. Mas, Mbak, dengan cara apa? Mari, Ramadan ini Allah takdirkan, Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita melalui firman Allah dalam surah Al-Baqarah 182. Ada yang hafal enggak? Hafal enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Apal tatakunya saja masih mending, alhamdulillah. Allah menurunkan ayat itu sejak kita belum ada, ayat itu udah ada. Bahkan jauh-jauh ratusan tahun, bahkan Rasulullah SAW mendapatkan wahyu itu, ayat itu turun disebabkan karena apa? Karena untuk mencontoh para nabi-nabi terdahulu. Makanya ayatnya itu menggunakan kutiba, bukan kataba, bukan kitabun, tapi menggunakan mabni dhamun, kutiba, yang maknanya kuwajib. Bukan kewajiban, kuwajibkan. Bukan hanya kewajiban, kuwajib.
Kira-kira saya tanya, yang menggunakan ku itu siapa kunya? Siapa Mbak? Kuwajibkan. Akunya siapa? Akuan gitu. Allah Subhanahu. Yang menurunkan ayat siapa? Allah. Yang memerintahkan siapa? Yang beri pahala siapa? Maka Allah lah yang tahu pahalanya puasa. Hanya Allah yang akan mengetahui apa? Semua jenis amal ibadah kita sama Ramadan. Kualitas kita hanya Allah yang mengetahui. Maka sambutlah dan tunaikanlah Ramadan ini betul-betul, harus berupaya semaksimal-maksimalnya, insya Allah. Nah, saya tanya, kira-kira Mas, ketika Allah mewajibkan, kuwajibkan, kutiba alaikumusiyam, kuwajibkan atas kamu berpuasa. Kira-kira ada maksud enggak Allah mewajibkan? Allah itu ketika mewajibkan, kira-kira ada maksud tujuannya enggak? Apa kira-kira tujuannya? Baik atau jelek? Baik. Pernahkah Allah mengajak kejelekan? Kalau sekarang kita diajak baik, kok enggak mau? Kira-kira benar enggak? Maka kita harus yakin bahwa di balik kalimat wajib ini berarti ada maksud dan tujuan kenapa Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Maka dari disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kita sekalian mulai sekarang ya, dengan menjalani puasa ini kita insya Allah dalam kondisi masih ya belum sempurna secara secara luas banget, tapi kita bersyukur insya Allah tahun ini kita bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, bisa menjalankan sholat tarawih. Maka kita berupaya jangan sampai Ramadan kita sia-siakan hanya untuk mercona. Kadang sing aneh, wis puasa ora melu batire puasa murdulna endi bocahe. Boten-boten gitu nggih. Enggak ada. Nggih. Nah, sudah. Kira-kira Allah di balik rahasia Allah mewajibkan itu apa? Coba, Mas, manusia lahir mempunyai kudrah dari Allah, ada nafsu dan ada akal. Satu dua Coba saya tanya, Allah menciptakan makhluknya. Contoh, Allah menciptakan iblis, setan, itu ada nafsunya dan akalnya atau salah satu? Dua-duanya. Coba, kalau dua-duanya berarti sering lihat. Pernah nggak lihat setan beli nasi goreng? Hah? Ya. Setan iblis itu tercipta dari apa? Dari api. Tapi terciptanya ini Allah hanya kuasakan, yang ada hanya nafsu saja, tapi tidak punya akal. Kebalikannya, Allah menciptakan malaikat. Malaikat terbuat dari apa?
Dari mana? Cahaya apa? Bukan cahaya purnama ya. Dari cahaya. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat dari cahaya itu, yang tercipta hanya akal tapi tidak punya nafsu. Jadi yang ada itu malaikat itu taat berpikir, nggak pernah punya keinginan apa-apa. Tapi satu-satunya makhluk yang punya akal, punya cuma satu. Siapa? Manusia. Saya tanya, mohon maaf, hewan itu punya akal enggak? Punya akal enggak? Coba anak-anak sekarang, ayam itu punya akal enggak? Punya nafsu enggak? Punya. Karena adanya nafsu ya kemauan, makan, nggak pernah mikir nggak pernah mikir puas. Ini makanya mohon maaf, na'udzubillahi min. Ketika kita melihat ada orang berjalan di pinggir jalan tertawa sendiri, lihat coba ada orang tertawa tersendiri, ada apa itu tiang listrik hormat gerak itu misalkan. Kira-kira hanya terganggu akalnya, itu saja menjadikan gugur kewajibannya beribadah. Allah maafkan. Tapi karena kita diberikan sehat oleh Allah, punya akal, punya nafsu, sehat, alhamdulillah. Berarti inilah konsep kenapa Allah mewajibkan kepada kita berpuasa. Tidak lain dan tidak bukan karena Allah sayang kepada adik-adik semuanya. Allahumma amin. Mas, Mbak, di dalam kitab Durratun Nasihin, di sana dijelaskan dulu awal Allah menciptakan antara nafsu dan akal. Yang diciptakan dulu itu adalah nafsu dulu, kemauan. Ibaratnya itu gas. Nafsu diciptakan oleh Allah. Lalu nafsu ditanya, alastu birabbikum, apakah engkau tahu siapa aku, siapa kamu? Jawabnya apa? Lo gue ya. Mau Jakarta Bayo. Tidak mau mengakui bahwa panjenengan Allahu Rabbi wa anni abduka. Tidak, tapi saya, kamu ya kamu. Akhirnya apa? Allah memasukkan nafsu itu ke dalam neraka sepanjang 200 tahun lamanya. Diangkat lagi tanya, siapakah aku dan siapakah engkau? Jawabnya masih sama, engkau ya engkau, aku ya aku. Lalu apa? Dimasukkan kembali yang ketiga kalinya, Antallahu Rabbi wa ana abduka. Baru mengakui bahwa engkau adalah Tuhanku dan aku adalah zat yang kau ciptakan. Maka kita bersyukur, kita diberikan akal, kita disekolahkan oleh orang tua kita, panjenengan dididik oleh bapak ibu guru, berpikir positif akan menjadi orang yang bermanfaat dunia hatta akhirat. Dimanfaatkan, disyukuri, alhamdulillah. Dan terus manfaatnya apa kira-kira puasa ini? Supaya nafsu kita menjadi nafsu yang mutmain. Nah, nafsu yang mutmainah itu apa? Tenang. Makanya kalau ada anak kok nggak tenang, berarti apa? Setan akeh.
Berarti kita ini kalau hatinya belum tenang, berarti harus banyak puasa Senin dan Kamis. Ya. Di sini banyak nyenennya apa banyak ngemisnya? Kalau kita berpuasa otomatis, coba lihat, ketika kita berpuasa langsung nafsu kita akan lemah. Satu sisi kita, mohon maaf, ketika berpuasa itu karena kita kondisi lemah, kita mau punya apapun, ya kita nggak mampu apa-apa. Tapi satu sisi juga di samping menjadikan nafsu kita menjadi tenang, itu jamin Allah. Sumu, ya tasihhu kata Rasulullah. Berpuasalah kalian, maka engkau akan sehat. Allahumma amin. Allahumma amin. Yakinilah bahwa puasa kita akan menjadikan kesehatan jasmaniah kita. Amin ya rabbal. Amin. Sampai-sampai orang mau dioperasi saja suruh puasa. Betul enggak? Mau dilihat USG pun harus berpuasa. Ini manfaatnya luar biasa. Bukan untuk Allah, cuma niatnya kita untuk Allah, tapi pahala manfaatnya kembali kepada diri kita sendiri. Alhamdulillah. Senang tak kira-kira? Maka kita harus sambut dengan marhaban ahlan wa salam bidukhuli syahri Ramadan. Lalu bagaimana mensikapi menjemput Ramadan ini? Yang pertama, awas. Kita dalam menjemput Ramadan, insya Allah jatuh hari apa nih Pak? Insya Allah hari ini jam 12 sampai jam 1 nanti setelah batas Jumat, ini tim sudah disiapkan, sedang dilaksanakan ru'yatul hilal. Mas, Mbak, saya pesan besok andai kata pemerintah memutuskan kok belum puasa besok, kita harus toleransi, karena besok dan bahkan nanti malam sudah ada yang tarawih. Ya, besok sudah ada yang puasa, maka kalau jajan jangan sembarangan di jalan. Mbak-mbak yang nggak puasa pun harus ingat, besok sudah dan pasti sudah ada yang puasa besok. Ya, karena apa? Seperti yang kita lihat bahwa puasa tahun ini ada perbedaan. Yang puasa besok karena menggunakan metode apa? Hisab, hitungan. Kalau pemerintah itu menggunakan ikhtiyar ru'yatul hilal, maka insya Allah nanti malam kita lihat pengumumannya. Kalau hari ini bulan itu bisa terlihat lebih dari 2 derajat, maka dipastikan puasanya akan bareng. Nanti malam kita tarawih. Tapi andai kata hari ini bulannya terlihat tapi kurang dari 2 derajat atau bahkan nggak kelihatan, sudah dipastikan pasti istiqmal. Apa itu istiqmal? Menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Berarti kalau disempurnakan, dipastikan Ramadan akan jatuh sesuai versi pemerintah dan ru'yatul hilal akan jatuh pada hari Minggu. Berarti malam Minggu kita mulai tarawih. Tapi tunggu saja pengumumannya, ya. Nanti insya Allah, ya. Apa upaya apa yang dipersiapkan? 1, dengan bil ilmi, dengan ilmu. Loh, kenapa? Karena sesuatu hal, man amila bi ghairi ilmin fahuwa mardudatun la tuqbalu. Maaf nih, pertama yang harus disiapkan menjemput puasa ini harus dengan pemahaman ilmu. Makanya hari ini Pak Kepala itu betul-betul sangat sayang kepada kita. Supaya apa? Dalam menjalani Ramadan harus betul-betul
sempurna, berupaya yang baik, harus dengan maka diadakan pembekalan pra-Ramadan. Mulai apa? Pertama niat. Coba saya bareng-bareng. Niatnya puasa hafal atau belum? Coba bareng-bareng. Bismillah. Allah. Ayo, nawaitu. Pakai tasdid fardolil. Ulang, fardolil. Ulang yang punya kompak. Nawaitu Soma an far syahri Ramadan hadihis. Itu niatnya. Jangan sampai kita selama Ramadan itu niatnya itu hanya sekali. Walaupun boleh. Awas, ini ada mengisi Pak Kepala Sekolah. Di dalam kitab itu ada keterangan di malam pertama taraweh itu boleh niat kita diniatkan 1 bulan. Tapi niatnya 1 bulan itu bukan terus meninggalkan niat tiap malam, enggak. Untuk menjaga sampai suatu saat kita lupa. Gimana niatnya? Nawaitu soma an'a fardi Ramadan hadihis ya kulliha. Apanya Pak? Kulliha fardalillahi. Karena apa? Niat ketika puasa Ramadan wajib atau sunat? Wajib atau sunat? Wajibnya mulai kapan? Oh besok. Berarti puasa Kang. Ya, awas. Mulai niat kita itu adalah sebelum terbitnya matahari. Understand? Sebelum terbitnya matahari harus sudah nih. Makanya harus tarawih. Kalau tarawih pasti dituntun oleh bareng enggak? Bareng niatnya nawaitu soma an'a fardi Ramadan hadihis fardalillahi. Terus bagi adik perempuan, awas saya tanya, ada enggak yang punya hutang tahun kemarin karena dapat berbesar hutang? Kowe meneng Kang, cinta kamu mbak-mbak. Mbak-mbak, ada yang punya hutang enggak? Pundi hutang lo dereng? Kok sing yang lanang kowe melu hutang Kang? Hah? Iya. Ini kalau ini kan M dan M-nya apa? Males. Mbak, kalau yang masih punya hutang, saran. Kalau tidak mampu untuk berpuasa, segera tunaikan fidyah dulu. Matur sama. Coba yang tahu kan menjenengan. Nah ini dengan ilmu harus paham. Makanya pertama harus dengan apa? Yang masih punya hutang, awas. Ini segeralah ditunaikan fidyah. Fidyahnya berapa? Fidyahnya itu 1 hari 6 on beras. Coba jangan masuk mungkin matur, jangan sampai diem ya. Tapi walaupun nanti gak fidyah, nanti setelah Syawal segera ditutup. Ini perlu, ini ilmu. Karena kita sekalian diberikan amanah oleh Allah, ya.
faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Yang masih punya hutang, awas, kita masih, insya Allah masih sehari lagi, insya Allah segera sebelum Ramadan tunaikan fidyah. Tapi nanti tetap wajib mengqad. Maka ini ilmu, bagian ilmu pemahaman. Niatnya harus paham. Niatnya tarawih paham enggak? Gimana coba? Usul sunnatan roh mustaq. Boleh makmuman, boleh sunnatan. Yang penting jangan adaan. Awas. Ini dalam konsep fikih nggak boleh menggunakan kalimat adaan kecuali salat fardu. Salat tarawih itu sunat atau wajib? Wajib atau sunat? Sunat atau wajib? Ada yang jibnat, yang jawab tidak sepelan. Sunat apa wajib? Saya tanya Mbak, salat tarawih sunat atau wajib? Apa? Sunnah. Mas, salat sunat wajib atau sunnah? Apa salat tarawih sunat atau wajib? Maka jangan menggunakan adaan. Understand? Harus menggunakan kalimat sunnatan atau langsung makmuman lillahi. Kenapa tidak menggunakan adaan, Mas? Siapa yang tahu alasannya? Mas, kenapa tidak menggunakan adaan? Siapa yang tahu alasannya? Ada yang tahu? Karena sholat sunat tarawih tidak bisa diqodok. Dari kodok. Kodok itu siapa kan Mbak? Disarutan, diganti di waktu yang lain. Ketika panjenengan besok kok terawihnya ketinggalan semalam, nggak boleh besok usolli sunat tarawih ngata ini mustaqbil kiblati kodoan, nggak boleh. Maka tertinggal sudah. Ini ilmu supaya paham. Maka upayakan jangan sampai tertinggal sholat sunat tarawihnya. Siap? Karena setahun sekali. Tarawih nggak boleh kalau dilakukan di Syawal, boleh nggak? Jangan ujuk-ujuk badan kalau barbatan usolli sunat tarawih, nggak boleh. Hanya dilakukan di waktu Ramadan. Ini penting. Sunat tarawih, usolli sunat tarawih rak'ataini mustaqbilal qiblati makmuman lillahi. Ada buku kontrol ya Pak Guru ini. Nah, kita jujur. Tadi disampaikan, kita dilatih untuk jujur. Tarawih atau tidak dikontrol dengan buku yang diberikan dari sekolah. Tarawih atau tidak? Ayo jawaban. Nek tarawih ngomong ya tarawih, kalau enggak bilang. Maksud jawabannya enggak. Walah eman teman. Ilmu. Yang kedua, kita menjemput Ramadan ini selain dengan ilmu harus dengan ikhlas. Apa? Ikhlas. Karena apa? Kalau kita nggak ikhlas, eman. Maka Rasulullah SAW, man farroha bidukhuli Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Awas adik-adik, barang siapa masuk bulan suci Rom kok disambut dengan penuh iman dan penuh hanya mengharap ridho Allah,
ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Allahumma amin. Dosane akeh kaya napa di Ramadan, syahrul taubah, untuk memohon ampun kepada Allah, memperbaiki di Ramadan. Ayo, harus dengan Yang ketiga, yang terakhir adalah dengan al-ijtihad bidukhul Ramadan. Harus dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak sungguh-sungguh, Mas, Mbak, kita nggak tahu loh, apakah Ramadan tahun depan kita masih ketemu atau tidak? Siapa yang menjamin? Mas, kita yakin nggak tahun depan kita sampai Ramadan yang tahun depan? Nggak ada yang tahu. Karena apa? Kita nggak tahu umur kita. Bisa jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir. Maka harus sungguh-sungguh. Karena nggak ada yang tahu umur kita. Betul enggak? Kalau kemauan iya, kepengennya ya umurnya sampai insya Allah, mudah-mudahan Allahumma. Tapi kita nggak tahu. Maka Mas, Mbak, karena ke depan kita ini nggak tahu. Di depan panjenengan ini dalam merangkai apa ini cita-cita panjenengan, kita nggak tahu ada aral apapun. Maka konsep kita dengan senantiasa berbuat baik kepada orang tua kita, memohon ridho Allah, ridho orang tua kita, memohon maaf kepada bapak ibu guru, ya, sebelum Ramadan kita saling bermaaf. Panjenengan yang minta maaf dengan bapak ibu guru, ya, yang sering dikasih tugas PR gak garap, ada enggak sini? Oke. Minta maaf sama bu guru. Ya, masuk Ramadan kira-kira pengen bersih enggak? Maka kesempatan hari inilah kita ada kesempatan bersungguh-sungguh dalam menjemput itu. Di antaranya adalah kita wal'afina 'anin nas, saling bermaaf-maafan. Pokoknya kita harus berupaya, jangan disia-siakan. Kata kuncinya, belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu lagi atau tidak. Maka dengan maulid Allah Subhanahu wa taala, mari pembekalan hari ini kita jadikan untuk motivasi diri, mengembangkan diri apa yang telah diajarkan oleh Bapak Ibu guru. Ramadan ini kita berupaya harus lebih baik daripada Ramadan tahun kemarin, insya Allah. Maka harus kita janji pada diri kita sendiri. Karena ini yang memerintahkan bukan Pak Bupati, bukan Presiden, tapi Allah yang memerintahkan kepada kita. Kalau Allah yang perintah, tidak ada kalimat nanti, kapan, tidak, langsung iya. Harus kita dengan jawab dengan iya. Siap napa badan? Ikhlas atau tidak? Siapa yang perintahkan puasa? Maka kita harus jawab dengan penuh bahagia, iman, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Allahumma taqabbalallahu minna wa minkum. Sekian mudah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam anak sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pesan, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Membaca asmaul husna sekaligus memohon kepada Allah agar mudah-mudahan yang pertama, Bapak Ibu guru kita di sini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang barokah, dan seluruh anak didik yang sekolah di sini diberikan ilmu yang bermanfaat dan barokah, menjadi anak yang bermanfaat bagi nusa negara dan bangsa. Allahumma. Yang kedua, minta dengan barokah asmaul husna, mudah-mudahan Allah segera memulihkan secara sempurna, mengangkat hal-hal ataupun musibah-musibah yang selama ini menjelma di dunia ini. Segala Allah angkat segala penyakit dan musibah yang ada di muka bumi ini. Allahumma. Dan yang ketiga, kita doakan orang tua kita, kakek-kakek kita, pendiri-pendiri madrasah,
sekolah sini juga yang telah wafat, guru juga yang telah meninggal dunia. Kita doakan agar mudah-mudahan Allah menerima segala jerih payah beliau dan mudah-mudahan mendapatkan lapang kubur dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin shalihah bi niyyatil qabul wa li khusulil ma'mul syai'un lillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum Asmaul Husna dihadirkan, karena yang kita sebut adalah nama-nama Allah, maka hadirkan Allah di depan kita. Allah di depan kita, maka kita jangan sampai menunjukkan di hadapannya dengan mengulang kalimat wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in 11 kali. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Bapak Ibu guru senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh kegiatan madrasah dimudahkan oleh Allah, yang diciptakan oleh madrasah juga Allah mudahkan, dan seluruh anak-anak yang belajar di sini menjadi anak yang min ahlil ilmi wa min ahlil khair. Allahumma ya Allah bi karamati asma'ikal husna wa karamatil fatihah bismillahil fatihah wasilatan wa barakatan ala jami'i asatidah fi hadhil madrasah wa taladhi wa talbidatina fi hadhil madrasah bikaramati asma'ikal husna waj'alhum ya Allah min ibadikal mu'minin wa sahih sasadahum. Allahumma sallimna wa sallim ahlina wa jam'iyyatina wa taladhi wa talmidatina alladhina yajma'una ala hadhal madrasah bikaramati asma'ikal husna ighfir lana dhunubana sahih sasadana daiman hayatina lil khair qadna ya Allah waghfir ala jami'i ahlina wa amwatina wa amwatikum wa mu'assil ya Allah hadhal madrasah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 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 ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wabillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbina. Wassalatu wassalam linabi habibina ya Allah ya Rabbana. Dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliqu ya ya Qahhar ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim ya Qabir ya Basit ya Rafi' ya Mu'iz ya Mudhill ya ya Basir ya Hakam ya Adl ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur ya Alim ya Kabir ya Hafiz ya Muqit ya Jalil ya Karim ya Rahim ya
يا ودود يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم جيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا قادر يا مقتدر يا مقدر يا مؤخر يا أول يا أخير يا ولي متعالي يا بر يا يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك مالك الملك ذا الجلال إكرام يا مقسط يا جميل يا مانع يا ضار يا نافع النور يا هادي يا بادي يا بقي يا راشد يا صبور عز جل ذكره يا الله يا ربنا أنت مقصودنا رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا قوي يا بسيط يا خفيض يا رفيع يا معيد يا مذل يا سميع يا بصير يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عليم يا غفور يا كبير يا حفيظ يا حسيب يا جليل يا كريم يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا عفو يا وكيل يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم خير يا أول يا أخير يا ظهير يا باطن وللمتعالي يا بر يا تواب يا منتهب يا عفو وفو يا ملك مالك الملك ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جميل يا ولي يا مغني يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا رشيد يا صبور عز جل ذكره يا الله يا ربنا أنت ما رضاك مطلوبنا دنيانا وأخرانا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس دم يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قبيل يا باسط يا خبير فيه يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا حليم يا عدل يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عبيد يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا مجيد يا بعيد يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا موصي يا مبدئ يا معيد يا معيد يا مميت يا أيوب يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم
Ya awal ya akhir ya zahir ya batin ya wali muta'ali ya baru ya tawab ya mutaqim ya afu ya ra'uf ya malik malikal mulki dal jalali wal ya masin ya jami ya wali ya mubdi ya malik ya dhar ya nafi ya hadi ya badi ya baqi ya waris ya rasid ya samur azza jalla dhikru ya Allah ya rabbana anta ma'suduna ibaka mandubuna ya rahman ya rahim ya malik ya qudus ya salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar mutakabbir ya khaliq ya bari ya musawwir ya ghafar Khairul ya wahhab ya razaq ya fatah ya alim ya qabid ya basit ya khabir Firu ya mu'iz ya mudhillu ya sami ya basiru ya akam ya adu ya natifu Firu ya hadim ya adilu ya ghafur ya syakuru ya adi ya kabiru ya hafid Itu ya hasib ya jalilu ya karim ya raqibu ya mujib ya masi'u ya hakim Tudu ya majid ya ba'itu ya syahid ya aku ya wakilu ya qawiyu ya matin Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'idu, Ya Mu'i, Ya Mumitu, Ya Hayyu, Ya Qayyumu, Ya Wajid, Ya Majidu, Ya Wahid Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqadir, Ya Mu'akhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahiru, Ya Batin Ya Baru, Ya Tawabu, Ya Muntaqim, Ya Afu, Ya Ra'ufu, Ya Malik, Malikal Mulk Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsitu, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Adar Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Wari, Ya Rashidu, Ya Sabur Jalla Dhikruhu, Ya Allah, Ya Rabbana Anta ma'asuduna, Ridaka mandubuna وأخرنا يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن عين يا عزيز يا جبار وتكبير يا خالق يا بريء يا مصور يا غفار قال يا وهاب يا رزاق يا فتاه يا عليم يا خبير ست يا خفير يا رفيع يا معيز يا مذل يا سميع بصير يا حكام يا عدل يا لطيف يا خبير يا عليم يا عديم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا عبيد يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا Tudu ya Majid, ya Ba'itu ya Syahid, ya Aku ya Wakilu, ya Qawi ya Matin Liu ya Hamid, ya Musi ya Mubdi'u, ya Mu'idu ya Mu'i, ya Mumitu ya Ayu Yumu ya Wajid, ya Majidu ya Wahid, ya Ahadu ya Samad, ya Qadir ya Muqtadir Dim ya Mu'akhir, ya Awalu ya Akhir, ya Zahiru ya Batin, ya Wali Muta'ali Ya Tawabu, Ya Muntadu, Ya Afu, Ya Ra'ufu, Ya Malik, Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ya Musitu, Ya Jami, Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani'u, Ya Adhar, Ya Nafi'u, Ya Hadi, Ya Badi, Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashidu, Ya Samur Azza Jalla Dhikruhu bi asma'ikal husna اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وذرياتنا كفر عن سيئات واستر على عيوبنا واجبر على مصالحنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا واسعا حلالا طيبا صالحا قلوبنا آمين حسدنا دائم حياتنا إلى الخير عن شر باعنا والقرب رجاؤنا من المنى واقض حوائجنا والحمد لله هذا أنا صل وسلم على طه خالق الرحمن وآله وصحبه إلى آخر الزمان بأسمائك الحسنى اغفر ذنوبنا ولوالدينا يأتينا كفر عن سيئاتنا واستر على عيوبنا واكفر على
لنا وارفع درجاتنا وزدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا ونور لنا ويسر امورنا وصحيح سببنا حياتنا إلى الخير قارنا عن الشر باعدنا والقلب رجاؤنا آخرا للمنى بلغ مقاصدنا واقض حوائجنا والحمد لله الذي هدانا صل وسلم طه خليل الرحمن وآله وصحبه إلى آخر زمان اللهم صل صلاة وسلم سلاما تاما على سيدنا بالذي تحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعدد كتاب كل ما نرمينا لك اللهم صل كاملة تاما محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن ويستسقى بوجه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعجل كلنا الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيدنا أبو بكر وسلم الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا واغفر مزيدا يا الله يا ربنا لك الحمد ولك الفضل وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الألوف والمعلوف اجبرنا على حاجاتنا وحاجات جمعيتنا وحاجات على المدرسة هذا يا الله من حوائج الدنيا وحاجات الآخرة بكرمة أسمائك الحسنى الأعظم اغفر لنا ذنوبنا يا الله
وذنوب آبائنا وأمهاتنا يا الله ولمشايخنا يا الله ولمعلمنا يا الله ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم نظر في قبورهم بنور شعبان وبنور أسمائك الحسنى وبنور رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحرمة الفاتحة وبسر الفاتحة وكرامة الفاتحة وكرامة أسمائك الحسنى العظام وكرامة سورة نارية على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله اشفع لنا على جمعيتنا يا سيدي يا رسول الله اللهم بحرمة أسمائك الحسنى يا الله بارك علينا وبارك على هذه المدرسة وبارك على جميع من تعلم العلم على هذه المدرسة على تلاميذ وتلميذتي الذي تعلموا على هذه المدرسة واجعلهم من عبادك المؤمنين واجعلهم من عبادك المتقين اللهم لين في قلوبهم على ذكرك يا الله اللهم لين في قلوبهم على طاعتك يا الله وطاعة رسولك يا الله اللهم بارك علينا وبارك على جمعياتنا بكرم أسمائك الحسنى يا الله اللهم اصلح أجسادنا وبارك علينا بدخول شهر رمضان وسلمنا يا الله وسلم أهلنا وآلنا وجمعيتنا بكرمة أسمائك الحسنى العظام اللهم بارك علينا وبارك على هذا المدرسة وبارك على جميع من تعلم على هذا المدرسة وبارك على جميع أساتذة وأساتذة في هذا المدرسة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بنية القبول والخشوع المأمون الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين. Kita tutup acara pada pagi menjelang siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang luar biasa bersama Pak Kiai Haji Zainal Arifin, Sarjana Hukum Islam, tentu menginspirasi kita. Atas nama Lembaga Pendidikan SMP Purnama 2 Cilacap, tentu kami selama membimbing adik-adik sekalian banyak tutur kata, banyak kebijakan yang kurang berkenan. Izinkan pada kesempatan hari ini secara ikhlas lahir batin kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Sementara untuk tidak jabat tangan terlebih dahulu, nanti menunggu situasi keadaan benar-benar normal. Tetapi hari ini hadir, utamanya kepada Pak Kiai, kita saling bersih diri, kita bersih terpancar dari gestur dan raut muka kita bahwa menggambarkan pribadi yang tidak ada persoalan. Demikian juga anak-anak bersama dengan Bapak Ibu guru, bersama dengan teman-teman sebayanya yang belum pernah bertatap muka, walaupun sering simpangan ketika pergantian sesi. Tetapi saya yakin ada yang belum saling kenal, ada yang belum saling mengenal alamatnya, wajahnya mungkin pun ada, bahkan sebuah kasus antar sekolah tidak saling mengenal karena saling tutup masker. Sekali lagi pada kesempatan hari ini, sebelum kita bersih-bersih lingkungan, telah kita ikrarkan untuk bersih hati, bersih diri. Terima kasih. Selanjutnya dipandu oleh pendamping akan melakukan kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalul ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan khairu ma tutis sana, ala bi dhikrillahi nahya fakabbiru. Wa idha ishtadda al-bala huwa lil qulubi shifa, wa hadha wa'dullah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilalul li'alli annana fi syahri Ramadan al-karim fa'abshiru. Haya fahal min mudakkirin ya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalul ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalul ma marra ala dunyana min ayyam, wa bihi nazala al-Qur'an ala khairil anam. Ramadan bihi al-bushra wa ma'al usri yusran wa hadha dhanuna billah. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibah.